Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faizal Adi Surya. Pada kali ini kita akan membahas tentang peradilan hubungan industrial ya. Pada materi hukum ketenagakerjaan di pertemuan ke-10. Nah, setelah sebelumnya kita membahas banyak tentang penyelesaian perselisihan perburuan di luar peradilan, maka kita akan membahas penyelesaian perselesaian hubungan industrial di peradilan ya, lewat adjudikasi, dalam hal ini melalui peradilan hubungan industrial. Baik, yang harus Anda pertama pahami adalah tentang kewenangan ya, atau nanti yang dalam hukum acara disebut sebagai kompetensi absolut ya. Kalau kompetensi relatif itu terkait dengan di mana peradilan itu berada dan kewenangan peradilan mengadili berdasarkan wilayah ya, domisili peradilan. Kalau kompetensi absolut itu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan. Nah, pengadilan hubungan industrial itu punya kewenangan memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, dan kemudian yang kedua adalah mengenai perselisihan PHK. Kemudian kewenangan yang lainnya adalah memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, perbedaannya apa? Dalam perselisihan hak ataupun perselisihan PHK merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial untuk memutus di tingkat pertama. Berarti kalau di tingkat pertama ada upaya hukum ya, atau semacam upaya mencari kepuasan atau mencari keadilan terhadap peradilan di atas tingkat peradilan hubungan industrial ya. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung ya, langsung kasasi, tidak ada upaya banding. Jadi dalam perselisihan hak ataupun perselisihan PHK dapat dimintakan upaya hukum. Jadi misalnya Anda di perselisihan hak, misalnya Anda sebagai pengusaha menilai bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan, maka Anda bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung ya. Begitu juga dalam perselisihan PHK. Dalam hal Anda tidak puas terhadap putusan mahkamah, Anda bisa minta ke majelis hakim, misalnya majelis hakim di PHI maksud saya, Anda bisa meminta kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi ada upaya hukum, ada semacam penilaian, misalnya nggak puas sama putusan bisa lanjut ke peradilan berikutnya. Nah, tetapi peradilan hubungan industrial memutus di tingkat pertama dan terakhir tentang perselisihan kepentingan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, yang pertama tentang perselisihan kepentingan ya. Jadi dalam perselisihan kepentingan yaitu perselisihan akibat tidak ditemukannya kata sepakat dalam pembuatan PK ya, perjanjian kerja, PKB, mau perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan. Nah, dalam hal masalah ini kemudian dibawa ke dalam pengadilan hubungan industrial ya, maka putusan hakim itu merupakan putusan yang final, tidak bisa dimintakan upaya hukum seperti dalam kasus perselisihan hak maupun perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja. Berarti kalau Anda di sini sudah tidak ada upaya hukum lagi ya, putusannya final and binding ya, terakhir dan mengikat, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Kemudian yang kedua mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, itu yang kedua. Jadi harus Anda pahami, misalnya Anda beracara di PHI ya, peradilan hubungan industrial, harus Anda pahami dulu perselisihan yang sedang disengketakan adalah perselisihan apa, karena itu ada kaitannya dengan upaya hukum ya. Ada kaitannya dengan keinginan untuk mencari keadilan ya, keadilan yang sebenar-benarnya. Karena nanti di hukum formil ya, di hukum acara Anda akan banyak ketemu hal-hal seperti ini. Harus teliti ya, dulu upaya hukum dalam orang hukum harus bisa teliti dan harus bisa menganalisis secara tepat.
masalahnya adalah masalah apa, dan kemudian teknik beracara, teknik sidang, banyak hal Anda bisa pelajari nanti di tingkat selanjutnya. Kemudian, nah ini hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata, ya saya kasih bol, yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Nah, hukum acara perdata nanti akan Anda terima setelah menempuh mata kuliah hukum perdata. Anda bisa panjang lebar di situ, ya. Anda bisa membedakan antara gugatan dan permohonan, ya. Anda harus bisa membedakan putusan verstek, ya, dan putusan kondemnator, ya, atau putusan konstitutif dan putusan yang sifatnya menghukum, ya. Ada banyak istilah-istilah dalam hukum perdata yang perlu Anda pahami, tapi tidak saya jabarkan di sini karena terlalu panjang. Nah, yang berlaku pada dalam pengadilan umum. Jadi, hukum acara berarti cara kemudian menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya sifatnya material, ya. Material artinya sesuatu yang menjadi landasan, ya, menjadi landasan satu perbuatan, ya. Dihukumi seperti apa itu material. Nah, tapi bagaimana caranya, ya, menghasilkan keadilan itu adalah formil, ya, hukum formil, jadi hukum acara. Nah, kemudian, ya, dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Jadi dalam PHI perkaranya gratis, ya, termasuk biaya eksekusinya juga sama. Nanti Anda ini hukum acara perdata, ya. Kalau bisa Anda bisa memahami dulu hukum acara perdata, nanti akan tahu banyak tentang gugatan dan yang lain-lain. Nah, kalau gugatan eksekusinya di bawah 150 juta gratis, tapi di atas itu fee paymentnya saya kurang tahu, ya. Anda bisa baca, tergantung nilai gugatannya juga, gitu, yang dijadikan dasar untuk menilai biaya acara. Kemudian pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri, kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Jadi ada di PN, ya. Ada di PN di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Jadi PHI ini di PN yang ada di ibu kota provinsi, ya. Jadi misalnya Jawa Tengah berarti Semarang, ya. Terus kemudian Bandung, Jawa Barat Bandung, kemudian Jawa Timur Surabaya terletak di ibu kota provinsi, ya. Karena itu akan jadi nama peradilannya, gitu, ya. Nama peradilannya itu adalah tempat di mana ibu kota itu berada, gitu. Misalnya bukan Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah, bukan namanya nanti, ya, bukan itu, putusannya bukan ibu kota, bukan Jawa Tengah, ya, PHI Jawa Tengah nggak ada. Begitu juga dengan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu kan berada di ibu kota provinsi, makanya namanya Pengadilan Tinggi Semarang, ya. PT Semarang, PT UN pun sama, ya. PT UN itu hanya ada di satu provinsi, ya, satu provinsi, satu PT UN, namanya PT UN Semarang. Tidak ada PT UN Jawa Tengah, ya. Tidak ada nama provinsi, ya, menggunakan nama provinsi, ya. Kecuali kalau polisi, kebalikan sama polisi, ya, polisi Polda Jateng, ya, namanya, ya, yang melingkupi satu daerah, ya. Namanya tergantung ikut ke ibu kota. Termasuk juga nama-nama untuk pengadilan negeri, itu ngikut nama, ya, ibu kotanya, gitu. Misalnya di Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul itu ibu kotanya, ya, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul itu namanya Wonosari. Maka namanya PN-nya adalah PN Wonosari, bukan PN Gunung Kidul, ya. Terus mana lagi, Kulon Progo, ya. Kulon Progo itu nama kabupaten, ya. Tapi nama pengadilan negerinya adalah PN Wates, ya. Jadi nama pengadilan itu mengikuti kota di mana dia itu berada, ya.
kota di mana dia bertempat tinggal ya. Sini berarti mana? Misalnya Purwodadi itu Grobogan ya. Berarti pengadilan negeri Grobogan, pengadilan negeri Purwodadi nggak ada ya. Jadi tergantung nama ini, nama apa? Nama kota yang pengadilan di mana itu berada. Jadi, nah tapi ada ketentuan ya di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI itu untuk pengadilan hubungan industrial di kota-kota yang sengketa buruhnya tinggi secara cepat harus segera dibentuk ya pengadilan hubungan industrial khusus. Misalnya di daerah-daerah yang industrinya tinggi banyak pasti akan sangat riskan ya adanya perselisihan hubungan industrial ini. Nah, gugatan perselisihan hubungan industrial ya ini gugatan karena namanya perselisihan. Jadi nanti Anda harus membedakan antara gugatan dan permohonan ya atau provisionil. Ya, kalau bukan provisionil ya, provisional saya agak lupa ya nama provisionil itu apa. Tapi Anda harus bisa membedakan antara gugatan dan permohonan. Nah, dalam perselisihan hubungan industrial ini perkaranya adalah gugatan ya. Makanya tidak namanya adalah penggugat dan tergugat ya. Kalau permohonan itu pemohon dan kalau permohonan itu tidak ada sengketa ya. Kalau gugatan ada sengketa. Makanya yang menyelesaikan di sini semua perkaranya adalah tentang perselisihan. Nanti Anda bisa lebih panjang di hukum acara ya, hukum acara perdata itu bisa lebih panjang. Nah, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Ya, jadi misalnya buruhnya ada di PT di Semarang ya, dia menggugatnya di tempat dia bekerja berarti Semarang. Terus dia atau Ungaran ya, pengen Ungaran. Terus dia kerjanya di Bantul misalnya ya, berarti dia gugat di PN Bantul gitu. Jadi di mana buruh itu bekerja, bukan bertempat tinggal di mana tergugat berada ya. Karena itu kalau dalam perdata memungkinkan ya digugat di wilayah hukum tergugat. Nanti Anda harus kalau tertarik jadi advokat itu nanti belajar di mana Anda menggugat. Oke, masalah keadilan Anda merasa benar ya, tetapi untuk masalah formil Anda harus tepat ya. Jangan sampai misalnya dalam perkara perceraian Anda salah memasukkan gugatan ya di pengadilan yang tidak seharusnya menangani gitu, karena hakimnya akan menolak ya. Karena kalau menerima sih ya menerima, jadi perkaranya masuk itu bebas, perkara apapun bisa masuk karena asas dalam undang-undang kehakiman itu menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan menolak perkara apapun ya. Pada prinsipnya tidak akan menolak perkara, tetapi ya pengadilan sendiri punya kewenangan masing-masing, baik kewenangan secara absolut maupun kewenangan secara ini relatif ya, kewenangan secara relatif, baik kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun kewenangan berdasarkan kewenangan dia untuk mengadili ya, berdasarkan tempat di mana ia mengadili gitu ya. Anda harus belajar itu dulu nanti. Nah, kenapa kemudian di daerah hukum yang meliputi tempat pekerja ya, biar itu memudahkan pekerja ya untuk melakukan acara ya, untuk beracara di sidang ya, karena memang buruh secara kemampuan finansial beda dengan pengusaha yang bisa mobile ya, bisa mobile dan punya dukungan dana, sehingga pada dasarnya undang-undang ini lebih menguntungkan untuk ketentuan ini ya, menguntungkan pekerja karena dia bisa beracara di kota tempat di mana dia bekerja. Nah, kemudian gugatan oleh pekerja atau buruh atas PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ya, ini pasal 159 itu menyebutkan tentang putusan PHK dengan alasan yang dilarang itu semacam memutus PHK karena berbeda ras, memutus PHK karena berbeda pandangan politik, memutus PHK karena punya pasangan dalam satu perusahaan dan yang lain-lain. Di pasal 151 Anda bisa membaca. Dan kemudian pasal 171 yaitu PHK yang tanpa adanya penetapan LPPHI atau lembaga pemutus penyelesaian perselisihan hubungan industrial
ya dapat diajukan, ya gugatan ini dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Jadi jangka waktu melakukan gugatan ini cukup panjang, yaitu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukan, ya. Jadi misalnya Anda diputus PHK, ya, karena Anda berbeda pandangan politik dengan bos, ya. Anda pada 1 Januari Anda diberikan surat PHK, ya. Anda punya waktu 1 tahun, ya, tenggat waktu 1 tahun untuk melakukan gugatan itu di Peradilan Hubungan Industrial. Berarti sampai 31 Desember, ya, 1 Januari 2020 berarti Anda punya kesempatan untuk menggugat sampai 31 Januari 2020. Nah, itu begitu pun juga sama. Misalnya Anda di PHK tanpa adanya penetapan dari LPPHI. Nah, kecuali dalam perkara-perkara yang telah ditentukan, misalnya Anda resign, ya, atau Anda karyawan magang atau kemudian pensiun, ya, atau kemudian meninggal dunia, itu adalah perkara-perkara atau alasan-alasan yang pengusaha bisa melakukan PHK tanpa adanya penetapan dari LPPHI. Nah, itu harus Anda tetapkan dulu. Kemudian pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Artinya, ya, peradilan hubungan industrial ini adalah tahapan akhir, ya, dari proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada fase-fase sebelumnya. Jadi wajib sebelum ke PHI itu wajib mediasi dan konsiliasi. Kalau arbitrase nggak mungkin, karena arbitrase tidak memiliki upaya hukum, ya, tidak memiliki klausul upaya hukum di pengadilan hubungan industrial. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang memungkinkan, ya, apabila saran dari mediator maupun konsiliator tidak diindahkan oleh para pihak yang berselisih, ya, maka akan diajukan di dalam pengadilan hubungan industrial, ya. Dan itu harus ada risalahnya, harus ada salinannya, dan harus ada lampirannya. Ini loh perdamaian kami yang gagal di tahap mediasi dan konsiliasi. Ya, silakan yang mulia bisa membaca, dan kemudian apabila nggak ada, hakim wajib mengembalikan. Berarti artinya dalam pasal ini, ya, dimaksudkan bahwa pengadilan itu tidak akan menerima gugatan yang tanpa adanya mediasi dan konsiliasi, ya. Itu ada risalahnya, ya. Tapi ada risalahnya Pak, tapi ketinggalan, ya diambil dulu gitu, ya. Jadi gawe angel. Nah, penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Ini seperti di hukum perdata. Kemudian apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hubungan industrial hanya apabila disetujui tergugat. Jadi misalnya penggugatnya itu buruh, ya, di tengah jalan sama pengusahanya damai, akhirnya penggugat bisa mencabut gugatannya. Ini berbeda dengan perkara pidana. Perkara pidana meskipun sudah cabut laporan, ya, kalau polisi dalam penyelidikan itu melihat adanya unsur-unsur pidana dan kemudian dinaikkan dalam tahap penyidikan, itu sudah tidak ada namanya tahap penarikan berkas, itu nggak ada. Kecuali di SP3, ya, SP3 kewenangan dari jaksa, ya, itu nggak bisa. Jadi kewenangannya itu ada pada jaksa yang menjadi wakil negara, bukan kepada para pihak yang sedang berselisih. Gitu. Jadi dalam perkara pidana itu tidak dikenal yang namanya prinsipil, orang yang mewakili dirinya sendiri. Kalau dalam perdata prinsipil bisa beracara, ya. Kalau diwakilkan wajib dengan kuasa hukum. Nah, tetapi prinsipil dalam hukum pidana tidak dikenal. Karena kenapa? Karena, ya, korban dalam hal ini sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum yang mewakili negara. Karena konsepnya kalau pidana itu adalah Anda melanggar ketentuan umum. Pembunuhan, meskipun Anda membunuh seorang, ya, meskipun Anda membunuh A misalnya, ya, itu Anda dianggap melanggar ketentuan umum, bukan melanggar haknya si A. Meskipun ada kompensasi, ya, dan yang lain-lain, tidak menghilangkan, ya, tuntutan jaksa penuntut umum kepada Anda.
Nah, itu harus dipahami ya, perbedaan pidana dan perdata. Jangan sampai ya lulusan Fakultas Hukum UMK nggak bisa membedakan perkara pidana dan perdata. Oh, pokoknya cabut Pak, di pengadilan kok bisa kok, ini nggak bisa, ini nggak adil. Bukan nggak adil, andanya yang benar-benar nggak adil terhadap pikiran, andanya nggak adil terhadap pengetahuan. Ya konsepnya memang seperti itu. Kalau Anda mau merubah konsep ya silahkan. Anda harus tawarkan ya konsep yang baru tentang pemidanaan. Madzhab undip ya, banyak ya madzhab undip tawarkan pembaruan hukum pidana, saya pikir bagus. Nah, itu hanya intermezzo. Nah, kemudian itu ya bisa mencabut gugatannya sewaktu-waktu. Nah, tetapi dalam hal tergugat sudah memberikan jawaban, replik. Ada replik terhadap itu ya. Jadi misalnya Anda membuat gugatan ya, gini positanya seperti ini, petitumnya seperti ini, udah ditanggapi namanya tergugat, itu namanya replik. Dan kemudian kalau sudah tergugatnya, pengusahanya misalnya ya sudah memberikan jawaban, maka pencabutan ya penggugatannya itu hanya bisa dilakukan apabila tergugatnya juga setuju. Nah, apabila tergugatnya setuju. Karena ya bisa jadi tergugatnya itu melakukan rekonvensi atau gugat balik. Itu ada rekonvensi, gugat balik, dalam perdata dikenal rekonvensi ya. Jadi misalnya Anda menggugat A karena melakukan wan prestasi ya, Anda mengalami kerugian material sebanyak 500 juta. Nah, B yang Anda gugat itu kemudian melakukan rekonvensi atau gugat balik ya. Anda digugat balik karena wan prestasinya tidak berdasarkan alasan hukum, misalnya seperti itu. Anda itu bisa digugat balik. Nah, dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan. Ya. Jadi bisa jadi ya dalam perselisihan hubungan industrial itu terjadi banyak perselisihan, ada perselisihan hak, kepentingan dalam pemutusan hubungan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, maka dalam hal tersebut ya pengadilan hubungan industrial bisa memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan kepentingan terlebih dahulu, kemudian baru pemutusan hubungan kerja. Karena misal terjadi ya dalam hal perbedaan pelanggaran perjanjian kerja misalnya ya, terjadi pelanggaran kerja. Kemudian dalam pelanggaran kerja itu dijadikan dasar pengusaha untuk menghukum atau kemudian memberikan PHK kepada buruh. Ya. Sedangkan buruh tidak merasa itu dia melanggar gitu. Nah itu kan artinya ada perselisihan. Nah dalam hal ini adalah perselisihan hak, perselisihan penafsiran pelaksanaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Nah ya sehingga berakibat kepada pemutusan hubungan kerja. Nah dalam hal seperti itu perselisihan haknya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian berlanjut ke dalam perselisihan hubungan kerjanya baru dilanjutkan. Nah kemudian ini yang cukup menarik adalah serikat pekerja atau serikat buruh dalam organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum ya untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Ini cukup menarik ya. Karena di undang-undang advokat sendiri sudah jelas cara-cara untuk menjadi advokat ya. Jadi di luar orang yang disumpah menjadi advokat pada dasarnya itu tidak boleh beracara di pengadilan ya. Jadi tanpa ada berita acara sumpah itu tidak bisa mewakili orang di pengadilan. Tetapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini disebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh bisa bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di. Saya tidak nemu tentang pengaturan teknisnya seperti apa, tetapi di Undang-Undang Advokat sendiri ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, sama ya, keluar tahunnya 2003. Ini disebutkan di misalnya di pasal 31 itu setiap orang yang melakukan pekerjaan advokat tanpa adanya melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam advokat, dia kena pidana. Nah, cuma pasal itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ya dalam hal apapun orang itu bisa bertindak sebagai advokat ya. Orang bisa bertindak sebagai advokat tanpa dia adanya atribut-atribut advokat. Jadi kalau advokat itu kurang lebih Anda harus ikut PKPA ya. Kemudian setelah PKPA magang 2 tahun, setelah magang 2 tahun baru mengikuti sumpah, kira-kira seperti itu ya.
itu sumpah di organisasi advokat ya. Yang melantik itu organisasi advokat ya. Nah, kalau ini serikat pekerja atau serikat buruh itu bisa bertindak sebagai kuasa hukum dan beracara gitu. Untuk beracara tidak hanya di luar peradilan. Kalau di luar peradilan mewakili sebagai kuasa hukum bisa. Ya, misalnya Anda bertindak sebagai kuasa hukum atau istilahnya itu paralegal ya. Meskipun Anda belum boleh mendapatkan sumpah advokat, Anda bisa ya, mendampingi klien di sidang, mendampingi klien misalnya menjalani pemeriksaan di kepolisian. Nah, misalnya itu bisa paralegal bisa. Tapi kalau advokat itu hanya untuk paralegal hanya untuk di luar sidang. Kalau setelah sidang harus ada orang yang sumpah. Bahkan advokat magang pun tidak boleh. Ya, advokat magang itu nggak boleh beracara di sidang. Boleh mewakili, tetapi tidak boleh beracara di hadapan majelis. Tidak boleh berbicara dan hak-haknya tidak ada. Jadi yang pakai toga itu, kalau toga itu kan hanya untuk pidana ya. Yang pakai toga itu untuk acara-acara pidana. Kalau perdata memang tidak diwajibkan, bisa pakaian ya formal. Yang penting formal santai lah kalau perdata bisa. Kalau pidana wajib toga. Yang wajib toga itu yang berbicara di sidang. Itu orang yang sudah sumpah. Orang yang sudah sumpah ya, baru boleh mewakili klien di sidang. Tapi di ketentuan ini ya dibolehkan bahwa hanya dari serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha bisa sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial. Nah, apakah ketentuan ini ya menyebutkan bahwa hanya beracara di pengadilan hubungan industrial saja atau di peradilan yang lain? Karena bisa saja ya buruh itu dipidana ya. Misalnya kasusnya adalah kasus pidana ya. Kasus pidana itu kan di pengadilan negeri. Kewenangan hukumnya kan sudah lain, apakah kemudian bisa ya, itu menjadi pertanyaan. Ini bisa jadi judul skripsi bagus ini ya. Jadi kewenangan serikat pekerja atau serikat buruh dalam mewakili kuasa hukum di pengadilan hubungan industrial. Kewenangannya apa saja? Apakah kewenangannya sama yang diberikan dalam undang-undang advokat atau kemudian dia bisa yang lain gitu. Karena kalau serikat pekerja atau serikat buruh tanpa melalui proses sumpah, dan tanpa melalui proses sumpah tiba-tiba langsung bisa beracara. Nah, ini prosesnya seperti apa ya perlu kita pahami. Meskipun saya lihat di hukum online itu ternyata prakteknya sudah banyak serikat wakil-wakil dari serikat pekerja maupun serikat buruh itu mewakili buruh di pengadilan hubungan industrial. Hanya berdasarkan satu pasal ini, tetapi tidak bagaimana yang lain ya. Tidak menjelaskan yang lain gitu ya. Misalnya dijuntokan kepada undang-undang advokat, menyelesaikan di undang-undang advokat. Meskipun sekarang ya sudah banyak LBH maupun serikat buruh memiliki tim kuasa hukum yang berisi advokat-advokat yang sudah menjalani sumpah, jadi bisa bertindak. Tapi kalau serikat pekerjanya belum menjalani sumpah ya dan proses-proses panjang yang lain ya, saya pikir ini jadi bahan problem menarik ya di dalam penelitian hukum. Anda bisa explore lebih panjang ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini beberapa poin-poin yang penting dalam pengadilan hubungan industrial. Anda bisa membaca misalnya tentang sumpah hakim, jabatan hakim ad hoc, panitera pengganti. Anda bisa membaca ya instrumen-instrumen peradilan itu karena dijelaskan satu-satu panjang dan Anda bisa membaca sendiri. Oke, ini proses dalam peradilan hubungan industrial. Yang pertama tentu membuat gugatan terlebih dahulu ya. Membuat gugatan terlebih dahulu ya. Gugatan bisa tertulis atau lisan tapi kemudian dituliskan di pengadilan bisa gitu. Tapi umumnya gugatan ya tertulis ya. Kalau nggak bisa buat gugatan ya ke kantor advokat aja lah ya. Ke kantor advokat aja lah. Atau kalau nggak punya duit ya prodeo ya, minta bantuan LBH bisa. Nah, yang pertama tentu didahului dengan gugatan, yang kemudian gugatan itu dimasukkan ke pengadilan negeri yang merupakan di situ ada PHI ya, terutama di PHI yang misalnya ada di Semarang ya, jadi PHI Semarang gitu. Adanya di PN. Setelah itu kemudian PHI-nya kemudian ketua PHI maksud saya adalah menetapkan majelis.
Penetapan majelis ini dilakukan dalam 7 hari setelah gugatan itu masuk. Nah, majelis yang dimaksud adalah terdiri dari 1 hakim dan hakim ad hoc, 2 hakim ad hoc, jadi 3 ya. Majelisnya harus ganjil, nggak boleh 2 ya, nggak boleh genap, nggak bisa ya. Jadi setelah menetapkan majelis, kemudian ya melakukan sidang ya, dan penetapan sidang pertama ini harus ditetapkan tempat, waktu, dan tanggalnya itu 7 hari setelah sidang pertamanya, itu harus 7 hari setelah ketua pengadilannya menetapkan majelis ya. Jadi misalnya nih ini masuk tanggal 1 nih, tanggal 7 harus sudah menetapkan majelis. Nah, tanggal 7 hari kemudian itu tanggal 14 harus sudah ada sidang pertama. Jadi 2 minggu sudah sidang. Cepat nih. Kemudian sidang dilakukan dengan 2 acara ya, dengan dua cara, yaitu acara biasa dan acara cepat ya. Nanti perbedaannya Anda bisa baca di KUH Perdata, Hukum Acara Perdata, misalnya bukunya Prof. Sudikno ya. Ini buku yang sangat umum sekali di mana, di untuk acara perdata ya, Prof. Sudikno, Anda bisa baca. Nah, kita acara biasa dulu ya. Keterangan acaranya adalah mendengarkan keterangan para pihak. Ya, dalam keterangan itu ya, dalam pihak kemudian terbukti pengusaha ya mem-PHK tanpa adanya LPPHI. Dalam hal pengusaha melakukan PHK tanpa adanya keputusan atau ketetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka hakim akan menetapkan putusan sela ya. Nah, putusan sela apa nanti ya baca sendiri ya. Dan putusan sela itu berbunyi bahwa pengusaha harus membayar upah terlebih dahulu ya. Jadi apabila dalam acara biasa ditemukan fakta bahwa pengusaha PHK tanpa adanya penetapan ya. Ya, kemudian acara cepat apa? Acara cepat itu acara ya, sidang acara yang dilakukan apabila terdapat kepentingan yang mendesak. Jadi semuanya harus didahulukan. Kepentingan mendesaknya apa? Adalah dari salah satu pihak ya. Misalnya buruh tidak dibayar 2 bulan gaji ya, sedangkan buruh sangat butuh itu untuk makan misalnya, itu ada kepentingan yang sangat mendesak sekali ya, karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Nah, itu penetapan pengkebulannya itu 7 hari. Jadi ini penetapan ya, jadi beda penetapan dan putusan ya, penetapan hakim dan putusan, karena nanti akibat hukumnya berbeda. Anda bisa belajar lagi ya bedanya putusan, penetapan. Kemudian setelah penetapan ya, itu kemudian dimulai lagi, yaitu penetapan majelis waktu, majelis hakimnya maksud saya, waktunya dan tempatnya untuk mengadakan sidang berikutnya. Jadi ini acara cepat itu apabila terdapat kepentingan yang mendesak ya. Terus kemudian ini ditetapkan selama 7 hari. Setelah itu agendanya adalah jawaban para pihak. Jadi kayak proses ini mendengarkan keterangan para pihak, jadi proses berbalas gitu ya, proses berbalas selama 14 hari 2 minggu, jadi full 1 bulan ya sedang ditetapkan ya. Ini ditetapkan, kemudian agenda jawaban misalnya tanpa acara cepat ya, menggunakan acara biasa, kira-kira 1 bulan lah selesai. 1 bulan. Setelah itu sidang agenda jawaban itu kira-kira proses gugatan, kemudian replik, dibalas replik, replik 1, duplik 1, replik 2, duplik 2 gitu. Jadi balas-balasan gitu. Misalnya di gugatannya disebutkan bahwa pengusaha A terbukti tidak membayar gaji ya. Terus pengusahanya menyebutkan, saya tidak membayar gaji karena Anda misalnya sudah di PHK dari 2 bulan lalu dan Anda datang ke perusahaan ini hanya untuk main-main, misalnya seperti itu ya. Termasuk pendengarkan para pihak itu termasuk menghadirkan saksi gitu ya. Terus kemudian setelah gugatan selesai, putusan ya, dalam mengambil keputusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum ya. Jadi diawali itu dengan putusan sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Tidak dipenuhi ketentuan tersebut, yaitu pembacaan bahwa sidang terbuka untuk umum berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Jadi kalau risalah sidang itu tidak disebutkan bahwa eh, putusan itu tidak dibacakan dan terbuka untuk umum, maka tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi istilahnya putusannya nggak sah gitu ya, nggak bisa dilaksanakan. Nah, dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang ketua majelis hakim, memerintahkan pada panitera pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut. Dalam hal ya perkara salah satu pihak tidak hadir, itu namanya putusan verstek ya, di mana salah satu pihak tidak hadir. Nah, ini putusan pengadilan irah-irah, ini istilahnya irah-irah, berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nama, jabatan, kewarganegaraan, kemudian ringkasan pemohon atau penggugat dan jawabannya ya. Jadi balas jawab gitu. Kemudian pertimbangan setiap bukti dan data, alasan hukum yang jadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa ya. Amar itu majelis hakim menetapkan satu dua tiga seperti itu. Hari tanggal putusan nama hakim ad hoc yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak ada hadirnya para pihak. Kemudian tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Nah, di sini disebutkan bahwa majelis hakim memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu 50 hari sejak sidang pertama. Jadi ada semacam toleransi ya untuk penyelesaian sidang. Panitera pengganti pengadilan hubungan industrial dalam waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan majelis dibacakan harus sudah menyampaikan putusan kepada pihak yang tidak hadir ya. Dan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani, panitera muda harus menerbitkan salinan putusan. Harus ada salinan putusan, dan setelah panitera pengadilan negeri dalam waktu selama-lamanya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. Jadi di salinan putusan itu harus diberikan kepada para pihak, termasuk pihak yang tidak hadir. Ketua majelis hakim pengadilan hubungan industri dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Nah, perlawanan ini adalah istilahnya verzet ya, dalam perdata namanya verzet, yaitu upaya hukum yang dilakukan ya, karena adanya putusan verstek. Jadi misalnya ya, putusan verstek itu putusan yang dijatuhkan apabila salah satu pihak itu tidak hadir. Misalnya pengusahanya nggak hadir ya, itu diputus putusannya verstek. Nah, pengusahanya mau ngelawan putusan itu, namanya putusan upaya hukum verzet ya, atau perlawanan ya. Ya nanti dalil-dalilnya Anda bisa pelajari ya, di acara perdata ya. Tapi kira-kira seperti itu, bahwa perlawanan atau verzet ya, istilahnya itu verzet dilakukan dalam putusan verstek atau tidak hadirnya salah satu pihak. Nah, kalau kemudian upaya hukumnya adalah kasasi ya, jadi langsung tidak ada pengadilan tingkat banding. Kita kan tahu ya, pengadilan itu ada 3 tingkat biasanya kalau di pengadilan negeri: pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Nggak ada pengadilan tingkat 2, tingkat 3 nggak ada ya. Ya, nggak ada tuh, adanya banding dan kasasi, pengadilan tingkat banding ya. Pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi ya, pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hooggerechtschool namanya apa sih istilahnya sih? Saya nggak lupa kalau Mahkamah Agung ada. Nah itu, jadi langsung kasasi, nggak ada banding ya. Jadi setelah putusan dari PH ini khusus untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK yang bisa dilakukan kasasi nih, cuma 2 perkara itu doang. Nah, putusan PH ini ya final ya, untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, yang bisa dilakukan upaya hukum hanya 2, yaitu perselisihan perselisihan hak dan perselisihan PHK ya. Bukan verset dan kasasi. Maksud saya hak dan PHK ya. Ini bisa dilakukan verset dan kasasi, bukan kakasi ya, tapi kasasi.
Nah, dalam hal kasasi ini ya, eh, diberi waktu 14 hari untuk melakukan kasasi. Jadi yang namanya putusan bersifat final itu kalau putusannya tidak dilakukan upaya hukum selama 14 hari untuk pihak yang hadir ya saat putusan dibacakan, atau untuk pihak yang tidak hadir ya sejak putusan diterima. Jadi ya, batas waktunya itu 14 hari. Kalau Anda hadir berarti 14 hari pas putusan dibacakan. Kalau Anda nggak hadir, 14 hari sejak putusan Anda diterima. Gitu. Jadi misalnya ini tanggal 1 ya, Anda hadir di sidang, berarti 14 hari kemudian itu adalah waktu Anda untuk melakukan kasasi. Kalau kemudian sampai 14 hari ke depan Anda tidak melakukan kasasi, maka hari ke-15-nya adalah putusan bersifat final. Putusan sudah bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Anda nggak bisa melakukan upaya hukum lagi, nggak bisa. Kasasi lagi nggak bisa. Nah, apabila pihak yang tidak hadir, dia bisa melakukan kasasi dalam waktu 14 hari sejak putusannya diterima. Misalnya dia menerimanya tanggal 5, ya. Berarti 14 hari ke depan sejak tanggal 5 itu adalah waktu yang digunakan ya untuk mereka yang tidak hadir untuk melakukan kasasi. Ya. Bagaimana membuat kasasi ya? Yaitu salah satu pihak ya, dalam hal ini baik buruh maupun pengusaha ya, membuat memori kasasi, biasanya membuat memori kasasi dan kemudian diserahkan kepada subpanitera PHI yang dalam waktu 14 hari sudah harus menyerahkan ke Ketua Mahkamah Agung, dan kemudian Ketua Mahkamah Agung baru menentukan majelis dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu dalam kasasi. Nah, dalam kasasi ini majelis hakim terdiri dari 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc yang menjadi panel ya, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalau di Mahkamah Agung itu sidangnya beda dengan pengadilan pertama maupun banding. Kalau pengadilan pertama maupun banding kita itu bisa menyaksikan saksi itu diberikan kesempatan untuk bicara. Jadi ada pemeriksaan saksi. Nah, kalau di kasasi itu hanya memeriksa hukumnya saja. Jadi, apakah benar hukum yang diterapkan untuk memvonis A adalah sudah benar? Apakah hukum yang diterapkan untuk memberikan hukuman kepada perkara tersangka di perkara ini adalah sudah benar? Jadi cuma itu aja, cuma hukum, tidak ada pemeriksaan saksi, itu enggak, pembuktian itu enggak ada. Pembuktiannya sudah selesai pada waktu pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, misalnya dalam perkara pidana. Dan dalam perkara PHI itu pembuktiannya sudah selesai ya dalam perkara tingkat pertama ya, karena hukum acaranya ngikut hukum acara perdata. Jadi cuman dicek ini benar melakukan pemutusnya udah bener nggak nih, cuman kayak gitu aja di Mahkamah Agung. Tapi prosesnya lama karena memang perkara di sana menumpuk banyak ya. Perkara di Mahkamah Agung itu menumpuk banyak, yang kasasi banyak. Jadi bisalah sampai bertahun-tahun ya. Kalau sidangnya sih cepet ya. Nah, tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja oleh hakim kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah mengikut hukum acara perdata, dan penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Ya, sejak penerimaan ya, sejak tanggal penerimaan. Ya bisa saja numpuk dulu tuh baru nerimanya nanti. Ya memang sidangnya bisa cepat dah, 30 hari mungkin selesai ya, tapi nunggu sidangnya yang lama. Makanya katanya advokat itu bayarannya lamanya itu karena nunggu sidang. Saya pernah dampingi satu kasus tuh di satu daerah. Ya janjinya jam 10 sidang, ternyata sidangnya sore ya, akhirnya ya banyak perkara juga. Nah seperti itu. Anda nanti akan menghadapi sesuatu yang mungkin tidak Anda imajinasikan dalam fakultas hukum, di lapangan nanti berbeda 180 derajat. Nah itu Anda perlu kearifan lah dalam menghadapi hal itu. Oke, itu materi dari saya cukup. Apabila ada yang perlu dipertanyakan bisa lewat
WA ya, atau di grup yang sudah dibentuk. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.